Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan versus Crotone akan tersaji di pekan ke-21 Liga Italia 2020-2021 akhir pekan ini. AC Milan versus Crotone di Liga Italia pekan ke-21 ini akan berlangsung di San Siro, Milan, Minggu 7 Februari 2021 malam waktu Indonesia Barat. Menjamu Crotone, AC Milan sudah bisa kembali diperkuat pemain andalannya Hakan Çalhanoğlu. Gelandang asal Turki itu sudah kembali berlatih dan siap untuk pertandingan AC Milan versus Crotone. Kehadiran Hakan Çalhanoğlu jelas sangat dinantikan Stefano Pioli dalam skuad AC Milan. Ketidakhadiran Hakan Çalhanoğlu dalam skuad Stefano Pioli sangat dirasakan. AC Milan tampak kesulitan tanpa kehadiran Çalhanoğlu dalam barisan trio penyerang AC Milan. Hakan Çalhanoğlu telah menjadi salah satu pemain Milan paling penting belakangan ini, yang terlihat jelas saat dia tidak berada di lapangan. Namun menjadi pemain penting bagi pemain nomor 10 Rossoneri itu tidaklah berjalan mulus. Dikutip dari sorotan Milan News, pentingnya kehadiran Hakan terganggu oleh cedera dan paparan virus. Kehadiran pemain seperti Saulo Metti, Brahim Diaz, dan Rafael Leao ternyata belum sepadan dengan apa yang ditunjukkan Çalhanoğlu. Meski semuanya bermain cukup baik, Çalhanoğlu akan kembali ke skuad untuk pertandingan melawan Crotone. Crotone adalah tim yang menjadi lawan debutnya di Milan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan sedikit istimewa bagi pemain asal Turki tersebut. Pada Juli 2017, sang gelandang bergabung dengan Milan dari Bayer Leverkusen dengan nilai sekitar 22 juta euro. Hakan Çalhanoğlu adalah satu dari banyak rekrutan musim panas gila oleh Vesone dan Mirabelli. Hakan Çalhanoğlu adalah satu dari sedikit bersama Frank Kessié dan Antonio Donnarumma yang masih bermain untuk klub. Dengan keterampilan tendangan bebasnya, ekspektasi menumpuk di pundaknya saat melawan Crotone nanti. AC Milan benar-benar bakal mengacau dominasi Juventus di kompetisi Liga Italia. Kendati Liga Italia 2020-2021 belum selesai, namun AC Milan tampak mempersiapkan kekuatan besar untuk mengalahkan superioritas Juventus dalam satu dasawarsa ke belakang. Mega isu yang tercipta belakangan ini, bek tangguh Real Madrid Sergio Ramos dikabarkan tertarik bergabung dengan AC Milan. Bahkan hal itu memang sudah pernah keluar dari mulut Sergio Ramos. Kapten Real Madrid itu mengakui AC Milan sebagai klub raksasa yang tak hanya bersinar di liga domestik, namun kompetitif di kompetisi Eropa. DNA Liga Champions yang mengalir kuat di tubuh AC Milan sedikitnya mencuri hati Sergio Ramos. Kondisi yang saat ini hampir bisa dipastikan Sergio Ramos tak akan bertahan di Real Madrid untuk musim depan. Ramos dan Real Madrid menemui jalan buntu dalam urusan kontrak bek terbaik dunia berkebangsaan Spanyol tersebut. Namun AC Milan tak sendiri dalam perburuan Sergio Ramos. Raksasa Prancis PSG juga kesengsem mendapatkan tanda tangan Sergio Ramos. Namun klub kaya raya Prancis tak boleh jumawa. Beberapa pengamat justru menjagokan AC Milan yang bakal mendapat buruan monster musim depan. Bahkan dari kabar terpercaya, Sergio Ramos tinggal menunggu telepon dari legenda AC Milan Paolo Maldini untuk bisa merumput bersama I Rossoneri. Menarik melihat ancang-ancang AC Milan dalam perburuan Sergio Ramos musim depan. AC Milan benar-benar bakal merusak hegemoni Juventus di Liga Italia. Tak bisa ditampik, musim ini merupakan peluang terbaik AC Milan mematahkan hegemoni Juventus di Serie A Italia. Guna merealisasikan itu, Rossoneri wajib terus berusaha memperbaiki skuadnya. Beberapa pemain telah didatangkan untuk menambah kekuatan tim merah hitam Italia. Klub elit Liga Italia, AC Milan dinilai membutuhkan magis dari Paolo Maldini untuk bisa mendaratkan sosok fenomenal milik Real Madrid Sergio Ramos. Penilaian atas situasi Sergio Ramos dengan AC Milan itu disampaikan jurnalis kenamaan asal Italia Paolo Condo. Menurut Condo, bisa setidaknya AC Milan menggunakan jasa Sergio Ramos tergantung keinginan Paolo Maldini untuk merekrutnya atau tidak. Sebagaimana yang diketahui, Sergio Ramos enggan memperpanjang kontraknya bersama El Real, di mana masa bakti pemain timnas Spanyol itu akan usang pada Juni 2021. Melihat kondisi yang tengah berkembang saat ini, Sergio Ramos berpeluang hengkang dari publik Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer. Nasib Jens Peter Hoge di AC Milan kini kian tidak jelas.
Pemain yang baru didatangkan ke AC Milan pada bursa transfer musim panas 2020 itu sudah dicoret dari skuad Liga Eropa. Kedatangan 3 pemain baru ke San Siro membuat Jens-Peter Hauge jadi korban. Di kompetisi Serie A Liga Italia musim 2020-2021, pemain asal Norwegia itu baru bermain di 12 pertandingan dan mencetak 1 gol. Dari 20 pekan Liga Italia 2020-2021 yang sudah berjalan, Jens-Peter Hauge bermain 3 kali sebagai starter atau main sejak menit awal. Sisanya 9 kali bermain sebagai pemain cadangan. 5 pertandingan lainnya hanya jadi penghangat bangku cadangan. Sementara 1 pertandingan dilewatkan karena terpapar virus corona. Jens-Peter Hauge bahkan tidak main di 2 pertandingan terakhir AC Milan sebelum dicoret dari skuad Liga Eropa. Jens-Peter Hauge masuk dalam daftar skuad AC Milan kalah melawan Atalanta dan menang lawan Bologna. Berkurangnya menit bermain Jens-Peter Hauge di San Siro membuat posisinya terancam. Apalagi AC Milan kini ingin mendatangkan pemain sayap baru. Dikutip dari Sempre Milan, AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan pemain Hellas Verona Mattia Zaccagni. Demi mendapatkan Mattia Zaccagni, AC Milan dikabarkan menawarkan Jens-Peter Hauge sebagai bagian dari kesepakatan. Melansir laporan Calcio Mercato, Zaccagni disebut sebagai pemain yang cocok dengan parameter proyek Milan. Selain masih muda, Mattia Zaccagni sudah dalam masa puncak kedewasaannya dan ingin mengambil lompatan ke klub besar. Paolo Maldini sedang bekerja di bawah radar untuk sang pemain. AC Milan harus bersaing dengan Napoli yang juga berambisi mendatangkan Zaccagni pada bulan Juni 2021 nanti. Paolo Maldini disebut akan menggunakan hubungannya yang sangat baik dengan Verona, di antaranya untuk memuluskan kesepakatan untuk pertukaran Jens-Peter Hauge dengan Mattia Zaccagni. Manajemen AC Milan sebenarnya ingin mempertahankan winger kiri Norwegia itu. Namun faktanya Jens-Peter Hauge dikeluarkan dari daftar skuad AC Milan untuk kompetisi Liga Eropa. Menarik ditunggu seperti apa nasib Jens-Peter Hauge di San Siro Milan. Ambisi besar nyatanya memang ada di kubu Rossoneri sejak lama yang ingin tunjukkan tajinya di semua kompetisi berbeda. Bagaimana tidak, kejayaan dari tim kota Milan ini tak bisa dipandang sebelah mata. Ya, setidaknya Il Diavolo pernah memenangi 18 gelar Serie A Liga Italia, 5 Coppa Italia, 7 Supercoppa Italiana, bahkan 7 Liga Champions. Sempat berjibaku pasca era kepelatihan Carlo Ancelotti dan Massimiliano Allegri, harapan pun muncul. Ya, Pioli yang sempat meragukan mulai tunjukkan tajinya ketika pulangkan Zlatan Ibrahimovic, dan berbagai tren positif muncul sejak akhir musim lalu. Kendati demikian, apa yang dibawanya juga ada batasannya usai berbagai hasil memilukan. Melansir Don Balon, membangun proyek bertajuk Pemimpin Baru Siap Maju, Elliott Management selaku pemegang saham terbesar AC Milan punya rencana gila, datangkan Guardiola. Alasannya eksploitasi Barcelona ini punya segala yang dibutuhkan tim. Bayangkan saja, pelatih berkepala pelontos ini sudah memenangkan banyak hal di Spanyol bersama Barcelona, Jerman Bayern Munchen, dan Inggris Manchester City. Adapun skema ini bisa kian lengkap jika dirinya berani ke Italia. Media Diario Gol pun mewartakan jika AC Milan sudah beberapa kali mengontak ketersediaan sang juru taktik spesialis Tiki Taka ini. Kendati punya kontrak dengan City hingga 2023, hasrat memenangkan Liga Champions sulit untuk dihentikan. Gayun bersambut pun muncul setelah Guardiola kabarnya tertarik coba Serie A Liga Italia di bawah kejayaan bagi AC Milan segera datang. Berikut Marca merangkum 3 pemain hebat yang bakal buat dahsyat kubu merah hitam. Kedatangan Guardiola bikin AC Milan mengerikan dengan 3 pemain bintang luar biasa ini. Lionel Messi, sejak lama pamor Lionel Messi justru kian gemilang kalah dipoles oleh Guardiola. Cukup masuk akal mengingat kerjasama keduanya berujung indah di Barcelona 2008 sampai 2012. Sebut saja debut triple perdana Liga Spanyol, Liga Champions, dan Copa del Rey. Erat hubungannya selama 4 tahun itu pula membuat La Pulga sadar posisinya lebih hebat sebagai false 9. Memanfaatkan kondisi Barcelona yang tidak lagi prima, bahkan bisa membuat AC Milan ketiban untung. Gain sang kapten secara gratis dan tentu saja potensi besar menjanjikannya. Apalagi arti Guardiola tanpa Lionel Messi di sampingnya. Adanya Ibrahimovic bisa juga jadi hal bagus baginya untuk pindah ke AC Milan, mengingat keduanya pernah berseragam El Barca meski hanya sejenak. Ganasnya Ibra dan dribble apik Lionel Messi pun membuat rival Serie A Liga Italia ketar-ketir nantinya. Kevin De Bruyne. Jika seorang Messi belum cukup, kini ada sosok playmaker yang berpotensi sempurnakan lini tengah tim bermarkas di San Siro. Tak lagi dan tak bukan Kevin De Bruyne selaku bintang terbaik Manchester City.
Keahlian Guardiola memang tak bisa dipandang sebelah mata ketika bangkitkan potensi seorang De Bruyne. Gagal di TSC, pemain timnas Belgia ini malah langsung bersinar saat dipoles oleh ex-pelatih Barca itu. Dari 2015 lalu, pemain berusia 29 tahun ini jadi sosok vital pemberian umpan-umpan manis kepada Sergio Aguero, Gabriel Jesus, dan Raheem Sterling. Torehan ini pun dibuktikannya dengan 60 gol dan 104 assist dalam 245 pertandingan The Citizen. Punya masa kontrak hingga 2023. Ada alasan De Bruyne bakal mengikuti jejak Guardiola ke AC Milan jika benar memangkasnya. Dengan Hakan Calhanoglu bisa buat lini tengah tim kian hebat. Riyad Mahrez, fase 9 dan playmaker sudah, giliran winger tambahan berpotensi didapat oleh Rossoneri. Riyad Mahrez dari Manchester City pun bakal datang ke Milano mengikuti jejak pengganti Pioli kelak. Spesialis sayap kanan striker asal Prancis ini selalu saja tertutupi oleh berbagai bintang bersinar lain di The Blues. Sepanjang musim ini saja ia hanya cetak 6 gol serta 3 assist dalam 25 laga. Jago passing, finishing, dan dribble akan jadi mubazir jika dirinya urung mendapat jatah tampil yang layak. Tak heran kontraknya yang berakhir 2 tahun lagi bisa jadi pertimbangan ke AC Milan. Berusia 29 tahun, Riyad Mahrez tentu akan jadi pilihan tepat ketimbang Samu Castello atau Alexis Magalhaes. Ada Guardiola juga bisa membuatnya kerap turun di klub Serie A Liga Italia tersebut.